Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'ana bilisani Arabi mubin wa qala fihi waratil Qur'ana tartila wa arsala nabiyyana Muhammadan ila sabilil haqqin dalila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa bataghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabaghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Ma'asyiral muslimin wa muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tadinya kita dimatikan oleh Allah sementara melalui tidur sebagai istirahat di malam hari. Setelah itu kita dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan patut kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Tentunya Allah menciptakan manusia ke permukaan bumi ini ada maksud dan tujuan tertentu. Apa maksud Allah menciptakan manusia ke permukaan bumi ini? Jawabannya Al-Quran surat Az-Zariyat surat 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah beribadah kepadaku, kata Allah. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, dengan sisa umur yang ada pada diri kita, kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah dengan melaksanakan sujud dan ruku kepada Allah. Manakala kalau kita memiliki harta, kita sisihkan harta itu sebagai zakat, infak dan sedekah. Itu wujud rasa syukur. Selawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, topik pembicaraan saya pada pagi hari ini sebagaimana yang dimintakan, yaitu kematian itu pasti, dan bawa sertalah segala yang kamu inginkan. Kematian itu pasti. Kadang-kadang manusia kita sendiri mengatakan bahwa mati itu hanya satu kali dan hidup hanya satu kali. Itu salah, Pak. Yang sebenarnya itu mati dua kali, hidup pun dua kali. Sebagaimana firman Allah Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Mengapa kamu kafir kepada Allah yang tadinya kamu mati? Mati pertama kita manusia ini yaitu mati di dalam kandungan ibu kita. Kalau kita melihat secara struktur kejadian manusia,
yang berasal dari tanahnya Nabi Adam alaihissalam. Adapun Hawa dari tulang rusuknya Nabi Adam. Sedangkan kita ini adalah proses pertemuan dua anak manusia yang berlainan jiwa dan berlainan sifat, yang disatukan oleh Allah, tentunya melalui ikatan ijab kabul ataupun di luar ijab kabul, yaitu pertemuan dua cairan yang hina, bukan najis. Kalau bahasa medisnya yaitu sperma dan apa Pak? Yaitu ovum dan sperma. Kalau bahasa agamanya nutfah, cairan. Dari nutfah alaqah mudghah, setitik air yang hina, 40 hari lalu dijadikan darah, 40 hari lalu dijadikan daging oleh Allah Subhanahu wa taala, disimpan di suatu tempat namanya rahim. Jadi nutfah alaqah mudghah 120 hari dibagi ke dalam bulan menjadi 4 bulan. Di saat 4 bulan itulah Allah memasukkan roh. Setelah janin tadi menjadi daging, dimasukkan tulang belulang, dibungkus lagi dengan daging. Makanya pada saat 4 bulan Allah memasukkan roh ke dalam janin dengan pertanyaannya berdasarkan Al-Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 172. Sebelum Allah memasukkan roh ke dalam janin, pertanyaan Allah kepada janin, alastu birabbikum, adakah saya ini Allah Tuhanmu? Kalau janin sanggup untuk menerima amanat Allah, amanat apa? Amanat di saat kita hidup ke dunia ini menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah, janin akan menjawab, qalu bala syahidna, betul engkau adalah Tuhan kami. Kalaupun tidak, terjadilah suatu keguguran, miskram dan lain sebagainya. Makanya disinilah perbedaan laki dan perempuan. Kalau orang mengatakan perbedaan laki dan perempuan itu adalah di kelaminnya, itu salah. Mohon maaf Bapak Ibu, dada saya kalau saat ini disuntik silikon 1 atau 2 jam akan keluar bendol, yaitu payudara. Tapi perbedaan laki dan perempuan itu di rahimnya. Mengapa laki tidak bisa mengandung? Karena tidak punya rahim. Mengapa laki-laki tidak terjadi menstruasi? Karena tidak punya rahim. Apa manfaatnya menstruasi? Untuk membersihkan rahim. Makanya oleh karena itu yang terjadi pernikahan itu laki dan perempuan. Untuk apa? Untuk mengembangbiakan, untuk memberi keturunan di dalam kehidupan. Makanya Rasulullah SAW sangat bangga dengan umatnya memiliki umat yang banyak. Jadi kalau orang mengatakan perbedaan laki dan perempuan di alat kelaminnya, itu salah. Mohon maaf Bapak Ibu, Dorce itu laki apa perempuan Pak? Dorce itu laki apa perempuan? Laki-laki. Walaupun perubahan kayak apapun tidak bisa. Kenapa? Tidak bisa dibohongi. Karena tidak punya rahim. Kalau kita membuka di dalam kandungan kita, di dalam perut kita, tidak usah manusia deh, kambing atau sapi, kita tahu beradanya rahim itu setelah ada janin di dalam rahim. Tapi kalau janin tidak ada, kita sulit untuk mencari rahim. Kebesaran Allah antara rahim dengan usus hanya dibedakan, hanya dibatasi dengan kulit hanya berapa mili, dengan batasan berapa mili saja. Demikian pula kejadian antara susu sapi yang kita biasa minum maupun susu kambing, itu hanya dibatasi dengan kulit yang sangat tipis. Ukuran berapa mili? Wallahu a'lam bishawab. Tapi pada saat kita minum susu sapi, tidak merasa bau kencing, tidak merasa, mohon maaf, bau kotoran.
Disinilah kalau kita berfikir kebesaran Allah, fabi ai ala rabbikuma tukadziban, surat Ar-Rahman yang barusan baca tadi, surat ke-55. Makanya oleh karena itu, kematian pertama kita mati di dalam kandungan. Setelah batas waktu di dalam kandungan itu, kita dilahirkan oleh Allah, hidup yang pertama. Makanya saat ini kita hidup pertama di dunia dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah di dunia. Setelah itu kita dimatikan. Nah, mati yang pertama tadi mati dalam kandungan, setelah itu mati yang kedua, mati yang saat ini yang kita nanti-nantikan. Saudara-saudara kita, bapak ibu kita, nenek moyang kita yang sudah mendahului kita yang mati, saat ini jasadnya berada di dalam tanah, rohnya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan mereka akan dibangkitkan? Tunggu setelah kita semua ini mati. Makanya semua manusia itu mati, baru dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disinilah Allah mengatakan di dalam Al-Quran surat Toha surat 20 ayat 55, minha halaknakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami jadikan kamu, kepada tanah kami kembalikan kamu, dari tanah pula kami akan bangkitkan kamu di waktu yang lain, yaitu pada hari kiamat, tepatnya yaumul kiamat atau yaumul akhir. Kita dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat, laki dan perempuan semuanya telanjang bulat. Ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, apakah manusia tidak malu? Rasulullah menjawab, mereka tidak akan malu. Apa yang menyebabkan mereka tidak malu? Karena satu dengan yang lain tidak bisa memperhatikan. Di saat itu mereka akan memperhatikan diri mereka sendiri secara nafsi-nafsi dalam keadaan telanjang bulat. Tidak mungkin perempuan yang cantik akan melihat laki-laki yang cantik, aduh gantengnya, tidak mungkin. Demikian pula sebaliknya, laki-laki tidak bisa melihat perempuan, aduh putih mulusnya, tidak ada. Di saat itu nafsi-nafsi. Kita sibuk dengan amal ibadah kita. Apa yang menyebabkan kesibukan? Mereka memperhatikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah akan menyerahkan kitab. Kitab apa? Kitab yang saat ini yang sedang dicatat oleh Rakib dan Atid. Catatan kebaikan dan keburukan di saat ini sedang dicatat. Ya Allah, inilah hamba-hambaku di Masjid Muawwanah Bojonegoro ini, semua jamaah sedang sujud dan ruku kepadamu, dicatat satu persatu, nanti dilaporkan kepada Allah. Di saat itu manusia memperhatikan semua pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang mereka perhatikan? Mereka akan menerima kitab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kitab yang dicatat oleh Rakib dan Atid, dan Allah akan mengatakan, iqra' kitabaka kafa bi nafsika 'alaika hasibah. Bacalah bukumu ini, bacalah kitabmu ini, dan hari ini kamu sendiri yang akan memperhitungkan amal ibadahmu sendiri. Tertuang di dalam Al-Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 14. Jadi oleh karena itu di saat kita hidup ini jangan bersantai-santai. Kadang-kadang kita sibuk dengan dunia, lupa dengan akhirat. Padahal Allah dengan tegas, ayatnya saya bacakan tadi, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Bekerjalah kamu untuk akhirat, salat, puasa, zakat, haji. Kalau orang mengatakan mati tidak bawa apa-apa, itu salah. Mati harus membawa apa-apa. Apa yang harus kita bawa? Yaitu amal ibadah kita, amal perbuatan kita. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa dengan kampung akhirat, jangan kamu lupa dengan dunia. Karena kita selalu membaca doa, kita selalu membaca ayat Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 201 yang mengandung unsur doa. Sehingga ulama mengatakan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah
Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan di dunia. Kebahagiaan di dunia ini adalah keinginan kita terpenuhi dan hati yang tenang. Banyak orang yang keinginan terpenuhi tapi hatinya tidak tenang. Orang kaya, rumah indah, mobil mewah, istri cantik, suami ganteng, kedudukan enak, pangkat tinggi, tapi hidupnya tidak tenang. Banyak orang istri cantik, suami ganteng, harapannya rumah tangga bahagia, tapi Masya Allah suaminya selingkuh, kepingin nikah lagi. Kadang-kadang istrinya cantik, istrinya tidak amanat. Suami pergi kerja, istri juga cari kerja, syukur bekerja, tapi kalau dikerjain. Rumah indah, mobil mewah, rumah milik pembantu, mobil milik sopir. Di mana majikannya? Opname di rumah sakit, sudah 1 bulan sakit. Apa itu hidup bahagia? Belum tentu. Maka yang kita ingini, kehidupan kita, kebahagiaan di dunia itu hidup, keinginan kita terpenuhi dan hati yang tenang. Bagaimana resepnya? Alladzina tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu hatinya tenang, jiwanya tentram manakala dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menganjurkan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah kamu kepada Allah supaya hatimu tenang, jiwamu tentram. Kalau hati sudah tenang, jiwa sudah tentram, Masya Allah, rumah sesempit apapun akan menjadi luas, makanan yang tidak seenak apapun akan menjadi enak manakala hati kita tenang, jiwa sudah tentram. Wa fil akhirati hasanah, ya Allah berilah kami kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan di akhirat itu masuknya kita ke dalam surga. Mengapa saya katakan demikian? Karena Rasulullah pernah mengatakan, kullu ummatin dakhala jannah illa man aba. Tiap umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Siapakah orang yang tidak mau? Yaitu orang yang tidak mau mengikutiku dan mengikuti sahabatku. Pendek kata, orang yang tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, itulah orang yang tidak mau masuk surga. Wakina azab, benar terhindar kami dari api neraka. Kalau ayat ini kita baca, doa ini kita kumandangkan, berarti kita mempunyai keinginan, cita-cita. Apa keinginan dan cita-cita kita? Yaitu hidup kaya raya, mati masuk surga, terhindar dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ini hidup. Makanya oleh karena itu, jadilah dunia sebagai jembatan untuk menuju akhirat. Mohon maaf Bapak Ibu, saya dari Flores. Bapak berasal dari Sulawesi, ibu dari Flores Ende, di Surabaya barusan 38 tahun. Baru 38 tahun. Kalau dibandingkan Bapak Ibu yang lahir di Jawa. Tapi mohon maaf, dialek saya tidak bisa hilang. Nama saya Muhammad Ansor. Punya istri 2. Bapak istri berapa? 1. Istri pertama orang Arab, istri kedua orang Jawa. Kalau ibu tanya rasanya gimana, sama saja. Dan istri saya asli perempuan, asli perempuan Bu. Karena sekarang kan banyak kamuflase Pak ya. Di Jakarta beberapa waktu yang lalu nikah laki-laki sama laki-laki, yang bersikap seperti perempuan, dandanya seperti perempuan. Begitu malam pertama suaminya mau dekatin, loh kok lanang? Kaget. Nah inilah manusia yang kamuflase. Jadi penipuan-penipuan dunia ini, hati-hati kita. Cobaan-coba dunia ini, hati-hati. Baru-baru ini kita dicoba dengan segala macam musibah. Hidup di dunia Bu. Tenggelamnya kapal di Danau Toba, betul? Bangkai kapal belum ketemukan, mayat belum diketemukan semua Danau Toba. Terjadi lagi tenggelamnya kapal di Kalimantan mau menuju ke Sulawesi. Belum lagi musibah yang lain, naiknya bahan bakar minyak, sehingga ekonomi kita jadi naik semua. Ibu-ibu ngeluh. Ibu-ibu kalau dikasih suaminya uang 100.000, apa ucapan ibu setiap hari loh Bu? Alhamdulillah.
Satu ketika karena ekonomi suami agak berkurang, ibu dikasih 1 hari 10.000. Apakah masih alhamdulillah Pak atau innalillah? Innalillah. Harus pandai bersyukur karena kita diuji oleh Allah. Tentunya ma asaba min musibah illa biidznillah. Setiap musibah itu dengan seizin Allah. Tapi tinggal kita menyikapi ma asaba min hasanati fa minallah wa ma asaba min sayyiati fa min nafsik. Sekiranya kamu mendapat nikmat itu datanya dari Allah, dan apabila kamu mendapat suatu musibah yang sekiranya musibah itu jelek bagi kamu, itulah dari perbuatan dirimu sendiri. Al-Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 79. Kalau kita melihat musibah demi musibah hidup di dunia ini, tidak terlepas dari kesalahan manusia. Di dalam surat Ar-Rum surat ke-31 ayat 41, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah perbuatan tangan manusia. Bu, Pak, tolong perhatikan ayat ini. Terjadi kerusakan di daratan dan di lautan karena perbuatan tangan-tangan manusia. Tidak selama kerusakan itu kita melempar rumah orang sehingga pecah kacanya, kita melempar merusak mobil orang sehingga rusak. Tidak selamanya berpacaran kita menghamili anak orang, tidak. Tapi yang dikatakan kerusakan itu perbuatan kita, ucapan kita, tingkah laku kita yang tidak sesuai dengan tuntunan ajaran yang diberikan oleh Allah melalui Al-Quran dan Sunnah, itu termasuk membuat kerusakan. Contoh, barusan puasa kemarin kita melaksanakan puasa perintah Allah. Di dalam puasa 1 bulan kita selalu menjaga kejujuran dan disiplin. Di saat kita berwudu di siang hari untuk melaksanakan sholat duhur atau sholat Jumat, kita masukkan air ke dalam mulut kita untuk berkumur pada saat kita berwudu. Apakah pada saat kita masuk air di dalam mulut kita untuk berwudu, air itu kita telan apa kita buang, Pak? Tentunya kita buang. Mengapa air itu kita buang? Sekiranya kita telan untuk menghabiskan, untuk menghilangkan haus dan dahaga, istri kita tidak tahu, anak kita juga tidak tahu, bahkan orang yang berwudu bersama kita juga tidak tahu. Tapi mengapa hal itu tidak kita laksanakan? Karena kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut dosa. Betul? Sekiranya kejujuran ini kita jaga sampai di luar Ramadan, termasuk oknum-oknum pejabat menjaga kejujuran, insya Allah tidak terjadi suatu yang dilanggar oleh mereka, yaitu korupsi. Salah satu korupsi, salah satu ekonomi Indonesia ini jadi porak-poranda akibat oknum-oknum pejabat yang selalu geragas alias rakus. Betul Pak? Betul Pak? Mohon maaf saya tidak provokator. Oknum. Beberapa hari lalu masih ada satu bupati yang ditangkap KPK pada saat mereka calon pilkup, gubernur, bupati, wali kota, segala macam diiming-imingkan, segala macam dijanjikan. Begitu mereka jadi DPR, begitu mereka jadi bupati, mereka menjadi gubernur, bahkan jadi presiden pun disumpah, diambil sumpah orang Islam dengan Al-Quran. Itu janji Pak, dengan kata-kata pertama, demi Allah aku berjanji. Padahal janji itu adalah kewajiban yang kita ucapkan, itu yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Tepatilah janji, sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Surat Toha surat 20 ayat 34. Tapi apa? Begitu janji, begitu dapat kedudukan, yang mereka pikir pertama, manakala uang mereka yang keluar harus dikembalikan.
Maka terjadilah apa yang kita lihat di televisi, apa yang kita baca di Quran, terjadilah korupsi, terjadilah nepotisme dan lain sebagainya. Inilah salah satu kerugian. Nah, musibah demi musibah ini tidak selamanya dari rakyat kecil, tapi bisa juga dari oknum-oknum pejabat yang memimpin di satu daerah, yang memimpin di satu negara. Ayat Al-Qur'annya, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa alaihil qaulum fadammaranhu tadmira. Al-Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 16. Apa kata Allah? Apabila kami ingin membinasakan di suatu negeri, di suatu tempat, di suatu daerah, terlebih dahulu kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu untuk taat kepada Allah. Orang yang hidup mewah yang dimaksud dalam Al-Quran, tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir adalah pemimpin yang memimpin daerah tersebut, yang memimpin negara tersebut, yang memimpin perkampungan tersebut untuk taat kepada Allah. Tapi karena mereka tidak ada kejujuran, padahal jujur itu wajib. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah, ingatlah kamu kepada Allah yang sebanyak-banyaknya. Ingat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berbuatlah kamu yang sejujur-jujurnya, dari ucapan dan perbuatan harus sebaik-baiknya. Kalau orang yang beriman, berarti orang yang tidak jujur itu bukan orang yang beriman, bukan orang yang bertakwa. Itu aja deh. Makanya Allah mengatakan, apabila kami ingin membinasakan di satu negeri, kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah negeri itu, yaitu pemimpin-pemimpin, untuk taat kepada Allah. Salah satu ketaatan itu mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Tapi banyak oknum-oknum pejabat kita yang melanggar perintah Allah dengan tidak ada kejujuran pada diri pribadi mereka. Mereka mementingkan diri pribadi, mereka mementingkan keluarga, mereka mementingkan kelompok mereka sendiri tanpa menghiraukan kebanyakan orang lain. Makanya apa kata Allah? Sudah sepantasnya kami memberi hukuman kepada mereka, dan akan kami hancurkan negeri itu dengan sehancur-hancurnya. Ini ingatan pertama kita pada Allah hidup di dunia. Makanya oleh karena itu jangan enak-enak kita hidup di dunia ini. Wah, sudah, yang penting kaya raya, tidak peduli dengan orang lain. Makanya dengan adanya mencari kedudukan, jabatan politik, sudah sikut-sikutan, banyak mementingkan kelompok. Ayah tidak mengenal anak, ponakan tidak mengenal omnya, saudara sudah tidak saling kenal mengenal saudaranya. Kenapa? Politik sudah merasuh di dalam jiwa mereka, sehingga terjadi sikut-sikutan, terjadi kelompok-kelompokan. Tidak tutup kemungkinan ada kelompok yang beragama, ada kelompok yang politik. Seharusnya bagi orang yang beriman, jadilah golongan politik yang kita pegang itu sebagai sarana dan prasarana untuk mempersatukan umat, untuk mempersatukan bangsa, khususnya umat Islam dan umumnya bangsa Indonesia. Sampai Rasulullah dengan memberi ancaman di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan orang yang beriman orang yang tidak mencintai saudaranya bagikan mencintai dirinya sendiri. Kenapa? Sudah politik jauh. Tidak menutup kemungkinan, mohon maaf, secara organisasi keagamaan, mohon maaf, Muhammadiyah organisasi, Nahdlatul Ulama organisasi, bukan agama. Al-Irsyad Al-Khairiyah bukan agama, itu organisasi. Tapi jadilah organisasi ini sebagai sarana dan prasarana untuk membangun serta untuk membesarkan umat Islam. Makanya kalau ada muncul lagi Islam Nusantara, itu tidak ada. Islam hanya satu, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi. Utusan Allah kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW bukan hanya untuk umat Islam, untuk semua umat. Inilah keadilan dan kebesaran Allah. Kalau ada orang lagi memuncul lagi agama Islam di tengah-tengah Indonesia ini, ada Islam Nusantara, ada Islam ini, ada Islam itu yang membuat memecah belahkan umat itu sendiri.
Apakah Islam itu syahadatnya berbeda? Yang syahadat berbeda hanya Ahmadiyah. Kalau kita mengaku diri Islam, mari wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraq. Al-Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 103. Berpegang teguhlah kamu kepada satu agama, yaitu Islam. Kalau sudah berbicara Islam, Al-Quran sebagai sumber kehidupannya. Hanya kelemahan kita di sini, kalau kita memilih organisasi yang kita miliki, bahwa organisasi kita yang paling benar, itu salah, Pak. Pendapat manusia masih ditolerir, masih diriset, masih diteliti, kecuali pendapat dari Allah Subhanahu wa taala mutlak. Makanya tidak boleh kita merubah Al-Quran. Orang yang merubahkan Al-Quran kafir, dan orang yang tidak percaya Al-Quran itu kafir. Makanya oleh karena itu kelemahan kita, di mana kalau orang Muhammadiyah kalau lihat Masjid NU, saya tidak mau sholat di situ, itu salah, Pak. Orang NU ini masjidnya orang Muhammadiyah, saya tidak mau sholat di situ, salah. Yang dilarang di dalam Al-Quran hanya satu masjid. Ada Masjid As-Sisa ala Taqwa dan Masjid Dirara. Masjidil As-Sisa ala Taqwa adalah masjid yang harus kita penuhi, yang harus kita sujud dan ruku, dan masjid adalah masjid betul-betul masjid yang diberikan, yang dibangun untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan Masjid Dirara adalah masjid yang dibangun untuk memecah belahkan umat Islam. Makanya kalau masih ada umat Islam yang ingin memecahkan umat Islam, itu orang-orang yang munafik. Mohon maaf Bapak Ibu. Mari, yang kita khawatirkan apa? Kalau umat Islam ini sudah tidak bersatu, hancur umat Islam ini, berkelompok, berpecah belah. Kapan kita sedangkan Allah memerintah wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraq. Berpegang teguhlah kamu dalam satu agama, maksudnya persatuan dan kesatuan, dan jangan kamu bercerai-berai. Dan Rasulullah mengatakan al-jama'atu rahmah wal firqatul adab. Manakala kalau kamu hidup bersatu padu, rahmat Allah yang akan turun kepada kamu. Wal firqatul adab, kalau kamu bercentang berai, bercentang perenang, bercerai-berai, bukan rahmat Allah tapi azab Allah yang datang kepada kita. Makanya disinilah yang harus kita jawab di dalam kehidupan kita, karena kita masih berada di dunia, masih hidup yang pertama. Makanya kalau hidup kedua nanti ya hidup kemudian akhirat. Kalau orang mengatakan oh mati tidak bawa apa-apa, itu salah. Mati harus membawa amal. Nah, amal sekarang ini yang kita kerjakan ini, sehingga Allah mengumpulkan kita di akhirat nanti. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 185, bahwa manusia itu pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ketahuilah kamu bahwa kehidupan dunia ini adalah hidup sementara. Tiap-tiap yang bernyawa itu akan merasakan mati, dan pahala amal ibadah kita sekarang ini belum dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Di akhirat nanti, di yaumul kiamat, tepatnya di padang mahsyar, bertepat pada yaumul hisab, hari perhitungan amal. Di saat itu Allah memberikan kitab dan kita memperhitung amal ibadah sendiri, sampai Allah mengatakan faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Manakala kalau pahalanya bagus, amal ibadahnya baik, mereka akan dimasukkan ke dalam surga dan terhindar dari api neraka. Itulah orang yang beruntung, kata Allah. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan dunia ini hanyalah merupakan satu permainan sandiwara dan sementara. Dan jangan terlena dengan kehidupan. Disinilah Allah memberi gambaran kepada kita. Ada bapa masuk surga, anak masuk neraka. Mohon maaf, saya ceramah berapa jam Pak? Berapa menit? Hah? 1 jam. Ini sudah hampir 1 jam ya? Belum? Ada bapa masuk surga, anak masuk neraka. Siapakah dia? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh seorang anak, mohon maaf, Nabi Nuh seorang bapak.
karena beriman, bertakwa, seorang nabi masuk surga. Anaknya Kan'an kafir laknatullah masuk neraka. Tolong ingat Bapak Ibu, ada bapak masuk surga, anak masuk neraka. Ada anak masuk surga, bapak masuk neraka. Siapa? Nabi Ibrahim seorang anak. Beliau seorang nabi, seorang beriman, masuk surga. Bapaknya Azar, bukan Azhar, Azar, pembuat patung, kafir laknatullah, masuk neraka. Tadi bapak masuk surga, anak masuk neraka. Sekarang anak masuk surga, bapak masuk neraka. Ada suami masuk surga, istri masuk neraka. Insya Allah istri-istri di depan saya ahli surga semua, amin, amin. Ngantuk bu? Ngantuk? Suara banter kayak gini ngantuk. Astaghfirullahaladzim. Ada suami masuk surga, istri masuk neraka. Semua istri Nabi akan masuk surga kecuali dua istri Nabi yang masuk neraka, yaitu istrinya Nabi Nuh namanya Wahilah dan istrinya Nabi Nuh namanya Wailah. Bu, Pak, istrinya Nabi Nuh namanya Wahilah dan istrinya Nabi Lut namanya Wailah. Mengapa kedua istri ini masuk ke dalam neraka? Istrinya Nabi Nuh selalu melaporkan kepada penguasa tentang suaminya. Ini lapor penguasa, aparat keamanan, suami saya mau membuat makar, ingin mendirikan negara Islam, ingin memberi hukum-hukuman yang baik, padahal hukum yang diberikan oleh Nabi Nuh hukum dari Allah Subhanahu wa taala, aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kemunafikan seorang Wahilah, istrinya Nabi Nuh. Adapun istri Nabi Lut, Wailah, dia selalu melaporkan kepada para pemuda. Satu ketika Allah mengutus dua malaikat, wujud nyata berupa manusia, laki-laki ganteng luar biasa. Akhirnya istrinya Nabi Lut lapor kepada pemuda, hei para pemuda, di rumah saya ada pemuda ganteng. Karena apa? Karena zamannya Nabi Nuh terjadilah suatu homoseks dan lesbian. Laki-laki mencintai laki-laki, perempuan mencintai sesama perempuan. Disinilah kemunafikan dan kezoliman mereka, sehingga kedua wanita itu dijobloskan ke dalam neraka. Suami masuk surga, istri masuk neraka. Ada lagi istri masuk surga, suami masuk neraka. Itu siapa? Istrinya Fir'aun. Kalau mau contoh istri, contohlah seperti istrinya Fir'aun. Mengapa istrinya Fir'aun? Pertama, dia seorang beriman. Yang kedua, dia memelihara anak, seorang laki-laki yang bakal menjadi seorang nabi, yaitu Musa alaihissalam. Yang ketiga, taat kepada suami. Di mana letak ketaatan seorang Aisyah binti Muzahim itu kepada suami? Walaupun suaminya seorang raja, otoriter, diktator, kejam luar biasa, mengaku Tuhan, tapi kafir laknatullah, neraka tempatnya. Tapi seorang Aisyah binti Muzahim, seorang istri, masih patut dan taat kepada suaminya. Di mana letak ketaatannya? Mau pergi pamit suami, salam tangan suami, cium tangan suaminya. Kira-kira istri sekarang begitu bu? Bu? Ibu-ibu pergi pamit suami, salam tangan suami, cium tangan suami? Pertanyaannya harus dijawab pada ibu-ibu. Pak, jujur Pak ya, kira-kira suami istri bapak itu pamit nggak? Enggak katanya. Ya Allah. Cium tangan bapak? Enggak juga bu. Ya Allah. Apabila dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, apabila seorang istri keluar rumah tanpa pamit suami, selama keluar rumah perjalanan hingga pulang, dilaknat dan dikutuk oleh para malaikat. Allah pun ikut mengutuk. Dan sekiranya meninggal di perjalanan, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Naudzubillah min dzalik. Bu, kok menang kape bu? Kok diam semua bu? Tahu kesalahannya. Tapi apabila seorang istri keluar rumah pamit suami, salam tangan suami dan cium tangan suami, satu dosa rontok. Bu, cium sekali cium satu dosa rontok. Dan ini kalau satu hari 5 atau 6 kali cium, mau pergi cium, pulang cium, dari dapur cium ke dapur cium, bangun tidur cium, mau tidur cium, gendeng lama-lama bu.
Tapi kadang-kadang kita ini bukan cium yang banyak, sekali cium yang ikhlas. Tapi kebanyakan istri-istri sekarang mau pergi, mas aku pergi, tos kiss baik, bahlul. Ada nggak kayak gitu bu? Mau ikut ke barat-baratan? Ada istri masuk surga, suami masuk neraka. Ada lagi satu keluarga masuk surga semua pak. Mau tahu? Nabi Ibrahim alaihissalam seorang suami masuk surga. Istri pertama Siti Sarah masuk surga. Istri kedua Siti Hajar masuk surga. Anak pertama Ismail dari keturunan Siti Hajar masuk surga. Anak kedua Ishak dari keturunan Siti Sarah masuk surga. Satu keluarga masuk surga. Tapi ada lagi satu keluarga masuk neraka, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab seorang suami masuk neraka. Istrinya dan anaknya pun masuk neraka. Bahkan untuk membawa bahan bakar api neraka yang berasal dari kayu bakar yang berduri, dibawa oleh istrinya Abu Lahab masuk ke dalam neraka sama-sama. Kira-kira bapak ibu pilih yang mana? Mau pilih Nabi Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim, atau keluarganya Abu Lahab? Pilih keluarga Nabi Ibrahim. Kalau pilih keluarga Nabi Ibrahim, Ibrahim istrinya 2 orang bu. Istrinya 2 orang. Ikhlas? Ikhlas? Bu, ikhlas? Kok jawab bapaknya yang jawab? Bukan masalah istrinya 2 orang, tapi ketaatan dan kepatuhan Ibrahim alaihissalam yang harus kita suri teladankan. Karena apa? Tauhidnya Nabi Ibrahim tidak perlu dipertanyakan lagi. Keturunan Nabi Ibrahim tidak perlu dipertanyakan lagi. Kenapa? Semua keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam semua menjadi nabi. Ishak menjadi nabi, Ismail menjadi nabi, bahkan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Ibrahim dan Ismail. Nah oleh karena itu ma'asyiral muslimin, ada 4 wanita yang masuk surga tanpa hisab. Waktunya selesai. Tambah sedikit? Belum. Ada 4 wanita masuk surga tanpa hisab dan mereka ahli surga. Mudah-mudahan wanita di hadapan saya ahli surga semua. Siapakah 4 wanita itu? Pertama Khadijah binti Khuwailid. Siapakah Khadijah? Seorang janda, cantik, kaya, dermawan. Bu, janda, cantik, kaya, dermawan. Kira-kira ada yang nama Khadijah? Ada yang nama Khadijah? Kira-kira Khadijah sekarang begitu? Khadijah sebelum nikah dengan Muhammad, bukan Muhammad Ansor, Muhammad Rasulullah SAW, sebelum nikah dengan Muhammad sudah 2 kali janda. Janda pertama dapat anak 1, janda kedua dapat anak 1. Nikah dengan Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW, Muhammad umur 25 tahun, Khadijah umur 40 tahun, dapat anak 6. Dapat anak 6. Kalau sekarang dokter, kalau sudah umur 40, bu, tidak usah lahirkan lagi. Itu kan kata dokter. Kalau Allah menghendaki beda bu. Tapi ada pemuda mengatakan, alah umur 40 kok masih dapat anak 6, sekarang tidak mungkin pak. Coba dulu, kata anak muda yang satu. Lo kok nikah mau coba-coba? Nikah ya nikah. Gadis atau janda sama saja. Tapi seorang Khadijah umur 40 dapat anak 6. Pertama Qasim, kedua Abdullah, Ruqayyah, Zainab, Ummi Kalsum, Fatimah. Rasulullah umur 53 tahun masih nikah lagi dengan gadis yang berperawan. 10 janda istri Rasulullah 12 orang, 10 janda 2 perawan. Perawan pertama Maryam Qibtiyah, seorang budak dari Raja Mesir, yaitu Muqawqis, yang dihadiahkan oleh Raja Mesir, dibebaskan oleh Rasulullah umur 25 tahun, Rasulullah umur 53 tahun, nikah dapat anak 1, diberi nama Ibrahim, seorang laki-laki. Jadi anaknya Rasulullah 7 orang, dari Khadijah 6 orang, dari Maryam Qibtiyah 1 orang. Rasulullah nikah lagi dengan Aisyah binti Abu Bakar umur 7 tahun. Rasulullah umur 53 tahun, tapi umur 7 tahun Rasulullah belum mempergauli layaknya suami istri. Baru umur 11 tahun Aisyah baru dipergauli oleh Rasulullah menjadi suami istri. Mengapa umur 7 tahun Rasulullah belum mempergauli Aisyah? Karena umur 7 tahun belum menstruasi. Bu, apa kelebihan Khadijah? Khadijah seorang ekonomi.
seorang pedagang. Kalau sekarang mengata, oh wanita harus pingit di rumah, salah bu. Khadijah seorang pedagang, Aisyah seorang pejuang, semua kerjasama yang baik. Singkat cerita, Khadijah masuk surga tanpa hisab karena keimanan. Orang yang pertama masuk Islam, wanita yang pertama masuk Islam adalah Khadijah. Wanita yang pertama beriman adalah Khadijah. Saking kayanya, sepertiga harta kekayaan di Mekah punya Khadijah. Sampai mati pun hartanya habis sama sekali. Karena apa? Karena hartanya dihabiskan oleh Rasulullah untuk menegakkan li'la kalimatillah, membawa Islam sampai ke Indonesia sekarang ini. Jadi masuknya Khadijah ke dalam surga karena beriman. Yang kedua, keluarkan hartanya tanpa ada pamrih. Sampai untuk membelikan kafannya pun tidak bisa, karena hartanya sudah habis. Tapi Allah Maha Adil, di saat Khadijah meninggal dunia, Allah mengirimkan 5 kain kafan. Kaget Rasulullah. Ditanya Rasulullah, ya Jibril, apa gerangan kamu? Saya datang utusan Allah. Pertama untuk takziah, yang kedua membawa 5 kain kafan. Kain kafan pertama untuk Khadijah yang saat ini sedang meninggal. Kain kafan kedua untukmu Muhammad Rasulullah, manakala kalau engkau meninggal. Kain kafan yang ketiga untuk Fatimah Zohra, putrinya Rasulullah. Kain kafan yang keempat untuk menantu plus sahabat Ali bin Abi Thalib. Dan kain kafan yang kelima untuk Hasan. Sedangkan cucu Rasulullah ada 2, Husain dan Hasan. Tapi yang mendapat kain kafan hanya Hasan. Mengapa Husain tidak mendapat? Karena Husain mati di padang Karbala, dibantai oleh orang Yahudi. Ini ceritanya, riwayatnya. Wanita yang pertama. Wanita yang kedua yaitu Fatimah Zohra. Karena semua anaknya Rasulullah 7 orang laki-laki meninggal di saat umur 1 tahun, 2 tahun, paling bantar 2,5 tahun meninggal dunia. Adapun yang wanita semua meninggal, tapi tempat menikah dulu. Seperti Ruqayyah, Zainab, Ummi Kalsum sempat menikah, Fatimah sempat menikah, bahkan punya cucu 2 Rasulullah, Hasan dan Husain. Sebenarnya cucunya banyak, tapi dalam sejarah, dalam hadis selalu mencantumkan Hasan dan Husain. Fatimah masuk surga. Pertama beriman, kontribusi baik. Yang menyaksikan mayat Rasulullah hanya Fatimah. Inilah dia masuk surga tanpa hisab. Yang ketiga Maryam binti Imran. Mengapa Maryam binti Imran masuk surga? Pertama, seorang gadis cantik jelita tanpa seorang laki-laki yang menyentuh dia, tapi hamil di luar nikah. Kalau kata bahasa sekarang, Maryam protes kepada Allah. Protesnya itu dalam Al-Quran surat Ali Imran surat ke-3 dan surat Maryam surat ke-19. Bapak Ibu boleh baca di rumah. Kalau saya menguraikan lagi membutuhkan waktu 2 jam. Berarti saya pulang ke Surabaya harus tunda besok lagi. Mengapa Maryam binti Imran masuk surga? Pertama, dia melahirkan seorang anak laki-laki yang bakal menjadi seorang nabi, yaitu Isa putra Maryam. Yang kedua, dia betul-betul ketulusan dan keikhlasan hatinya, beriman kepada Allah dan pasrah untuk menjaga seorang anak laki-laki ini, sehingga dia masuk surga tanpa hisab. Itu wanita yang ketiga. Dan wanita yang keempat yaitu Asya binti Muzahim, yaitu istrinya Fir'aun tadi. Makanya oleh karena itu, sebagai kesimpulan, kalau orang bertanya, kita ini hidup sementara, memang hidup sementara. Mati 2 kali, hidup pun 2 kali. Mati di dalam kandungan, hidup di dunia, mati hidupnya pertama, setelah itu kita mati kedua, setelah itu kita bangkit lagi di akhirat dan hidup selama-lamanya. Begitu kita hidup lagi, tidak akan mati lagi. Makanya kita mati harus membawa amal, yaitu amal yang kita cintai, perbendahara yang kita cintai, inilah yang harus kita bawa selama-lamanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan akhir, mari dengan sisa umur yang ada pada diri kita, kita bentukkan ukhuwah Islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina ahwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Manakala di antara saudaramu ada suatu percecokan, perpecahan, damaikanlah mereka. Supaya apa? La'allakum turhamun, agar kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 10. Kalau hal itu kita wujudkan dengan baik, insyaallah kita akan dihimpunkan oleh Allah dalam surga Jannatin Na'im. Tapi ancamannya oleh Allah yang telah disampaikan oleh Rasulullah, la yadkhulu jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga
orang yang memutus tali silaturahim. Mudah-mudahan hal itu tidak terjadi pada diri dan keluarga kita. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Yang terakhir, satu pertanyaan tadi, kunut yang kita bacakan tadi adalah kunut nazilah. Kunut itu tidak suatu kewajiban. Kunut itu sewaktu-waktu, manakala kalau situasi yang tidak, situasi negara, situasi dunia umumnya, situasi umat Islam khususnya di belahan dunia, manakala kalau ada suatu percecokan, ada suatu pembantaian, ada suatu kecelakaan, mari kunut nazilah, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah untuk kita khususnya dan umat Islam pada umumnya. Adapun panjang dan pendeknya tergantung dari imamnya dan kehusuan kita untuk menerima dan mengamin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ketulusan keikhlasan kita, insyaallah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana apa yang kita cita-citakan, hidup di dunia bahagia, hidup di akhirat bahagia, manakala kalau kita hidup dengan kesabaran dan keikhlasan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.